dipersembahkan oleh Bangun pagi ketika ayam bangun dari tidurnya. Ih, dia bangun malas. Begitu ada suara orang teriak, hewan lain teriak, ada makanan. Dia, Makanan? iya. Dia tidur lagi. Makanannya habis. Dia bangun, dia lari, dan dia loncat. Nah, hewan ini karena dia malas, dia jarang sekali mendapatkan makanan yang lezat-lezat. Kenapa? Karena semua makanan yang lezat habis disantap oleh hewan yang bangun lebih pagi. Apa kabar pemirsa? Jumpa kembali dengan saya Yofie Widianto dalam Indonesia untuk Indonesia Kaya. Ada permainan masa kecil, kita pasti ingat dengan apa yang namanya gobak sodor, mungkin benteng-bentengan, petak umpet, dan lain-lainnya. Kali ini Indonesia akan kedatangan teman-teman yang sangat aktif dalam permainan tradisional dan menghidupkan kembali permainan tradisional itu juga cerita yang menarik dari Kak Iman. Jangan kemana-mana, sebelumnya kita saksikan tayangan berikut ini. Seiring perkembangan zaman, permainan dan berdongeng tergerus dengan permainan-permainan modern yang tumbuh dan berkembang seperti sekarang. Namun, siapa sangka di zaman modern ini masih ada yang melestarikan permainan tradisional dan berdongeng. Indonesia kali ini akan menghadirkan mereka yang melestarikan permainan dan dongeng tradisional Indonesia. Mereka ada yang menciptakan Kampung Hompimpa di Tangerang, Traditional Games Return di Cipinang, dan dongeng cerita manajemen. Mereka memiliki tujuan yang sama dalam melestarikan permainan tradisional. Selain itu, mereka juga mengkampanyekan untuk mengurangi kecanduan gadget dari anak-anak sekarang. Sangat menarik bukan? Saksikan selengkapnya di Indonesia. Nah pemirsa, tadi kita sudah saksikan tayangan bagaimana keseruan permainan tradisional, juga permainan games kekinian. Saya sudah hadir dengan sahabat-sahabat saya, Kak Iman, lalu juga ada Anina Wahdini, dan juga Muhammad Miftah. Nggak sendirian kan dari kampung Betul. dari kampung Hompimpa. Kampung Hompimpa. Menarik sekali pemirsa, Kampung Hompimpa. Sama siapa aja? Kami di sini ada Musli, Nah, halo Musli. kemudian ada Marcel. Kami bertiga pendiri dari Kampung Hompimpa. Pendiri dari Kampung Hompimpa. Nah, kalau The Traditional Games Returns, itu maksudnya apa tuh? Jadi di balik nama ini kita ingin membangkitkan bahwa permainan tradisional itu harus kembali lagi. Karena dulu hanya segelintir orang ya yang memainkan dari zaman dulu, tapi sekarang tuh udah mulai hilang. Setelah 2000, tahun 2000, sepertinya eksistensinya sudah mulai menurun. Di sini Traditional Games Returns, kita ingin mengembalikan kejayaan itu. Oke, luar biasa. Nah, kenapa sih sampai tergerak untuk mengembalikan kejayaan permainan games tradisional? Iya, karena kami melihat anak-anak zaman sekarang itu lebih cenderung penyendiri, lebih senang memainkan games di gadget, dan bahkan lupa untuk bersosialisasi. Maka itu kami memiliki slogan, lupakan gadgetmu, ayo main di luar. Jadi kita ingin anak-anak Indonesia lebih kenal lagi nih permainan-permainan dari Indonesia sendiri. Jadi supaya mereka bangga, budaya Indonesia tuh juga patut untuk mereka mainkan gitu. Bahkan mereka kayaknya dengan percepatan perkembangan informasi, cari apa-apa di gadget juga udah dapat. Justru kan itu kadang mereka jadi nggak bisa sosialisasi sama teman-temannya. Jadi kita di sini pengennya memang membangun generasi muda yang memang bisa mengerti sesama, kenal, akrab gitu. Jadi kita pengen anak-anaknya Biasa ya. iya. Ya. Kak Iman, apakah ada perbedaan dari pola kebiasaan anak-anaknya? Ada banyak sekali perbedaannya. Karena memang anak itu cerminan dari keluarga sebetulnya. Apa yang ditampilkan anak-anak itu adalah gambaran kecil apa yang terjadi dalam keluarga. Jadi gitu.
Makanya kita tetap berusaha mempertahankan seni budaya tutur. Ini kan seni budaya tertua ya. Seni budaya tutur untuk anak Indonesia, dan ini masuk dalam kategori bermain pasif. Dan lewat mendongeng ini, anak-anak akan tumbuh imajinasinya, dan imajinasi itu adalah sumber cita-cita. Dan lewat mendongeng, anak-anak semuanya bergerak, imajinasi bergerak, main ya. Terus dia melihat, lalu dia mendengar, ya. Ini kekuatan dongeng yang akhirnya bisa menjadikan anak-anak mengenal dan mendengar pesan positif yang kita sampaikan lewat dongeng tersebut. Apa yang mungkin bisa pesan, apa yang bisa sampaikan Kak Aiman bahwa ini ada sesuatu yang menarik loh dengan cerita langsung, dengan komunikasi langsung. Saya coba ajarkan anak-anak dengan dunia nyata. Karena saat ini memang anak-anak kita ini temannya sedikit di luar. Tapi dia bisa bawa temannya itu 1000 ke kasurnya. Ya kan? Dia bisa bermain banyak di situ. Tapi dia nggak bergerak semuanya. Nggak aktif ya. Dia pasif, betul-betul pasif. Nah, kita coba aja anak-anak untuk kumpul bareng, kumpul main, bercerita bersama. Dan dia sebelum kita bercerita itu, kita sama dengan teman-teman yang lain, kita ajak dia aktif dulu. Aktif dulu. Memang punya banyak masalah, punya banyak kendala, punya banyak tantangan untuk anak-anak yang kondisi seperti ini. Tapi tantangan itu jadi sebuah kenikmatan. Kita melihatnya bukan sebuah hambatan tantangan. Iya. Itu luar biasa. Tantangan itu sebuah kenikmatan. Nah, sekarang saya beralih ke Miftah dulu sebentar. Kampung Hompimpa. Kenapa Kampung Hompimpa namanya? Kampung Hompimpa ini, kampung itu semacam wahana tempat di mana anak-anak ini bisa bermain kembali, bernostalgia, kemudian berinteraksi sosial dengan teman-temannya. Nah, Hompimpa ini diambil dari kata-kata Hompimpa Alaium Gambreng. Nah, di mana Hompimpa Alaium Gambreng itu dari Tuhan untuk kita, kemudian mari bermain seperti itu. Oh, gitu. Iya. Saya dari dulu suka ngomong Hompimpa Alaium Gambreng, nggak pernah tahu artinya, baru sekarang ya. Jadi, pemirsa, mari kita tumbuhkan kembali semangat untuk memainkan permainan tradisional. Jangan kemana-mana, tetap di Indonesia, ide untuk Indonesia. Itu yang buat kita tuh senang banget kayak ngeliat kebahagiaan yang gak bisa kita dapat ketika anak-anak main di HP atau di games modern. Dipersembahkan oleh